Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk menjalani rutinitas kehidupan kita masing-masing. Dan malam hari ini kita juga diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati istirahat malam kita. Sebelum kita menikmati istirahat malam kita, mari kita sejenak mendengar firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini sesuai dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 14 sampai 24. Di bawah perikop keselamatan sesudah hukuman. Saya akan membacakan satu ayat, selebihnya silahkan Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan ini di tempatnya masing-masing. Saya akan membacakan dalam ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui dan sadari bersama, perjalanan kehidupan umat Tuhan tidak selalu mulus dan menyenangkan. Kerap diwarnai dengan suka dan duka, juga dalam iman sering kehidupan orang percaya jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Entah itu oleh pengaruh dunia dan sekitarnya. Sesuai latar belakang nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini, umat Tuhan dalam zaman Nabi Yesaya mengalami penghukuman akibat berbagai kejahatan dan penyelewengan ataupun pelanggaran mereka terhadap firman Tuhan. Dan menarik sekali bahwa tidak hanya sebelum penghukuman itu terjadi, ternyata sesudah penghukuman pun masih ada penyimpangan, penyembahan berhala, dan pola hidup yang jahat. Sehingga untuk itu dinyatakan dan diperjelas apa yang akan Tuhan lakukan kepada umatnya ini. Kalau kita lihat di sini ada dua bagian dari umat Tuhan yang diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Yang pertama adalah untuk orang-orang benar, orang-orang yang setia dan menghormati Tuhan. Maka dikatakan oleh nas firman Tuhan, mereka akan bergirang. Bahkan mereka seperti rumput muda yang tumbuh lebat dalam ayat yang ke-14 tadi. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-18 dan seterusnya, orang-orang benar, orang-orang yang setia, orang-orang yang menghormati Tuhan ini pada waktunya dikumpulkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian diutus untuk memberitakan kemuliaan Tuhan dalam ayat yang ke-19. Dan kemudian membawa jiwa-jiwa dari segala suku bangsa ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan dan untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-20 sampai yang ke-24. Bagian ini mengingatkan kita bersama akan keberadaan gereja dan semua orang percaya. Sebab gereja dan semua orang percaya seperti yang dicatat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 adalah umat Tuhan yang sudah terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, yang dipanggil dan diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Inilah keberadaan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, yang diselamatkan dan diperlengkapi dan kemudian diutus untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Dan dengan demikian, oleh perkenan Tuhan dalam segala pemberitaan Injil atau kabar baik,
makin banyak segala suku bangsa yang percaya kepada Tuhan dan datang untuk menyembah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah untuk orang-orang fasik. Kalau bagian yang pertama tadi membicarakan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat yang benar, umat yang setia, umat yang hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang fasik? Dengan jelas firman Tuhan mencatat bahwa mereka akan menerima hukuman dan kebinasaan. Dalam ayat yang ke-15 sampai 17, kemudian dalam ayat yang ke-24 menyatakan hal demikian. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya dan seterusnya. Api dan pedang itu menggambarkan hukuman Tuhan atas orang-orang fasik, atas orang-orang jahat, atas orang-orang yang selalu hidup menyeleweng, memberontak, melanggar firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita adalah hidup yang telah mengalami kemurahan dan pengasihan Tuhan. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita beroleh jaminan untuk keselamatan sampai hidup yang kekal. Baiklah, kita terus berusaha untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Muliakan Dia selalu dan jadilah saksi-saksinya yang dapat kiranya membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Sebaliknya, melewati firman Tuhan untuk kita hari ini, kita diingatkan supaya menjauhi kejahatan dan sikap-sikap hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang. Namun orang yang terus-menerus hidup dalam kejahatan pasti akan menerima hukuman dan kebinasaan. Sekalipun di sisi lain dikatakan bahwa Allah itu mengasihi, tapi Allah juga adil. Dalam keadilannya Dia pasti akan menghukum orang-orang jahat, menghukum orang-orang fasik. Dalam Keluaran 34 ayat 6-7 mengatakan Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi sekalipun firman Tuhan sering begitu indah menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan atas semua orang, tapi firman Tuhan juga di sisi lain mengingatkan bahwa jika kita terus hidup dalam dosa dan pelanggaran terhadap firman Tuhan, hukuman pasti akan dijatuhkan. Dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8 juga mengatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu pasti akan dituainya. Karena itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, berbahagia kita yang selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan menolong kami untuk memberlakukan dalam hidup ini. Baiklah, setiap kami akan terus dipimpin, ditolong untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Untuk menjauhkan segala kefasikan,
kejahatan, dan penyimpangan. Baiklah kami menjadi umat Tuhan yang setia, yang percaya dan menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa. Baiklah kami juga diingatkan untuk bisa menjadi saksi-saksi Tuhan kepada dunia dan sekitar kami. Sehingga kiranya demikian akan makin banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan dan percaya menyembah Engkau. Tuhan berkati umat-Mu dimanapun berada. Kiranya makin kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan senantiasa menyertai pemberitaan firman-Mu, agar semakin banyak orang mengenal keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa kalau sebentar kami akan menikmati istirahat malam kami. Mohon perlindungan dan pengasihan Tuhan, agar kami semua bisa menikmati tidur istirahat kami dalam sejahtera, dan besok boleh dibangunkan sehat. Bagi saudara-saudari kami yang harus menjalankan rutinitas pekerjaan di malam hari, Tuhan kiranya juga berkenan menyertai, melindungi, dan memberkati mereka. Biarlah semua dalam kesehatan, keselamatan, tak kekurangan apapun. Kami juga mengingat saudara-saudari kami yang mungkin dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam kedukaan, dalam berbagai permasalahan kehidupan. Lawatlah mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, penghiburan, dan biarlah makin nyata pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami hanya serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.